Ketua Umum PSSI Erick Thohir secara resmi telah menunjuk Gerard Penanbak sebagai pelatih baru Timnas U23. Keputusan ini telah resmi diumumkannya tepatnya pada Jumat 24 Januari tahun 2025. Pastinya hal tersebut merupakan angin segar dan kabar gembira bagi fans Timnas Indonesia. Selain melatih Timnas U23, Gerard Penanbak juga akan merangkap sebagai asisten pelatih untuk mendampingi Patrick Kluivert di Timnas Senior. Kemudian selain itu Gerard Penanbak juga diberikan tugas tambahan, yaitu membimbing Timnas U20 dan Timnas U17 agar pembinaan pemain muda di semua level Timnas lebih terarah dan berkesinambungan. Kemudian di sisi lain Patrick Kluivert juga memberikan pernyataan bahwa pengalaman Gerard Penanbak di level pemain muda diyakini akan menjadi nilai tambah yang besar untuk tim nasional Indonesia. Namun sepertinya tugas tersebut dinilai juga tidak begitu mudah, dikarenakan dalam waktu dekat ini Gerard Penanbak telah ditunggu dua agenda besar seperti kualifikasi Piala Asia U23, kemudian agenda SEA Games 2025 yang saat ini telah menjadi agenda kebanggaan bagi tim nasional Indonesia. Oleh sebab itu, pembentukan tim muda haruslah dilakukan sejak dini, terutama di dalam menentukan posisi pemain yang akan menjadi langkah krusial di dalam pembentukan sebuah tim yang tangguh dan solid. Lantas seperti apakah strategi yang akan diterapkan pelatih anyar tim muda tersebut? Berikut merupakan line up inti dan cadangan yang berpotensi digunakan Gerard Penanbak untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 dan SEA Games tahun 2025. Oke, yang pertama di sektor penjaga gawang pastinya akan diisi oleh Hernando Ari. Seperti yang kita ketahui, posisi kiper merupakan salah satu elemen penting di dalam bagian sebuah tim. Tentunya nama Hernando Ari yang telah membuktikan pengalaman internasionalnya diyakini sangatlah dibutuhkan untuk mengisi posisi krusial tersebut. Kemudian selain itu dengan keakuratannya dalam membaca arah serangan juga diyakini dapat memberikan rasa yang aman bagi Timnas Indonesia di dalam menjalani setiap pertandingan mendatang. Bahkan karakter permainannya yang selalu terlibat dalam membangun serangan dinilai sangat cocok dengan filosofi yang sering digunakan pelatih baru Timnas U23 yaitu Gerard Penanbak. Kemudian selain itu di opsi cadangan, Gerard Penanbak juga bisa menurunkan Cahya Supriyadi yang juga merupakan penjaga gawang fenomenal dan telah membuktikan kemampuannya di level klub maupun Timnas Indonesia. Kemudian di posisi pemain belakang ada Elkan Bagot dan Muhammad Ferrari. Ya, Elkan Bagot dan Muhammad Ferrari sejauh ini merupakan bek tengah yang memiliki kualitas untuk menjadi pilihan utama di Timnas U23. Seperti yang kita ketahui, Elkan Bagot adalah pemain dengan postur yang tinggi dan tentunya akan memberikan keunggulan di dalam duel-duel udara sekaligus membaca permainan. Kemudian sementara itu Muhammad Ferrari yang usianya masih tergolong muda juga dikenal dengan keagresifannya di dalam situasi penting terutama di level domestik maupun internasional. Tentunya dengan kombinasi dari kedua pemain tersebut akan menawarkan keseimbangan yang ideal dan pastinya sangat cocok dengan filosofi permainan Gerard Penanbak yang selalu menuntut setiap bek harus bisa terlibat di dalam proses membangun serangan. Kemudian khususnya di opsi cadangan, Gerard Penanbak juga bisa menurunkan Kadek Arel yang sejauh ini dikenal sebagai pemain muda terbaik dan juga memiliki potensi untuk menjadi andalan bagi Timnas Indonesia di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya di posisi kiri dan kanan akan diisi oleh Dion Mark dan Doni Tripamungkas. Seperti yang kita ketahui, Dion Mark saat ini dikenal sebagai pemain yang memiliki ketenangan luar biasa. Kemampuannya dalam membaca pergerakan lawan sangatlah diyakini mampu memberikan kontribusi yang baik di sektor belakang Timnas Indonesia. Kemudian selain itu, Doni Tripamungkas yang memiliki kecepatan serta fisik yang kuat sehingga menjadikannya sebagai aset yang penting untuk sistem gaya pertahanan Timnas Indonesia yang modern. Kemudian dengan potensi luar biasa yang saat ini mereka miliki, banyak pihak meyakini bahwa duet Dion Mark dan Doni Tripamungkas dapat membawa stabilitas yang selama ini menjadi Gerard Penanbak untuk Timnas U23 Indonesia. Kemudian untuk opsi cadangan, Gerard Penanbak juga bisa menurunkan Ahmad Maulana yang sejauh ini memiliki kecepatan
dan juga diyakini mampu bertahan dengan baik, sekaligus juga bisa meluncur ke depan dalam membantu proses penyerangan di pertahanan lawan. Kemudian selanjutnya di sektor tengah akan diisi oleh Ivar Jenner dan Arkan Fikri. Seperti yang kita ketahui, Ivar Jenner saat ini dikenal sebagai gelandang dengan visi permainan yang luar biasa. Kemampuan olah bola dan kecerdasan taktik yang baik menjadikannya sebagai pemain yang mampu untuk mengontrol tempo di lini tengah lapangan. Selain itu, dengan kehadirannya di sektor tengah, Tangala diyakini dapat memberikan kontribusi yang maksimal, terutama saat timnas U23 menghadapi tekanan-tekanan keras dari pemain-pemain lawan. Kemudian di opsi cadangan, Gerard Penanbak juga bisa mengandalkan Beckham Putra yang saat ini terpantau telah menjalani musim yang hebat bersama klubnya, yaitu Persib Bandung. Kemudian selanjutnya di sektor gelandang serang akan diisi oleh Marcelino Ferdinand, Raihan Hanan, dan Rafael Struij. Ya, Marcelino Ferdinand sejauh ini dikenal sebagai pemain muda dengan visi permainan yang luar biasa. Kemampuan individu yang baik dan insting yang tinggi dalam urusan mencetak gol telah berhasil menjadikannya sebagai ancaman yang besar bagi lini pertahanan timnas lawan. Kemudian tak hanya itu, mentalitas bermain di level tertinggi yang dimilikinya juga diyakini dapat membuatnya semakin menonjol di timnas U23 bersama pelatih baru, yaitu Gerard Penanbak. Kemudian khususnya Rafael Struij juga dipercaya dapat membawa dimensi yang baru dengan fisik yang tangguh dan kemampuan untuk bermain di berbagai posisi. Tentunya Rafael Struij saat ini telah memiliki fleksibilitas yang dibutuhkan dalam skema permainan modern Gerard Penanbak. Kemudian selanjutnya di opsi cadangan, Gerard Penanbak juga bisa memainkan Jean Kelly Stroyer dan Witan Sulaiman yang sejauh ini telah membuktikan kualitas permainannya untuk level klub tingkat nasional maupun tingkat internasional. Kemudian selanjutnya di opsi depan akan diisi oleh Jen Revens. Seperti yang kita ketahui, Jen Revens merupakan seorang striker muda dengan kemampuan teknis yang luar biasa. Dengan kontrol bola yang baik dan keakuratannya dalam mengambil sebuah keputusan, buatnya saat ini menjadi ancaman yang nyata di depan mistar gawang bagi timnas Indonesia. Selain itu, kemampuan Jen Revens tidak hanya terbatas pada teknik individu. Keahliannya yang baik dalam membaca permainan lawan juga membuat dirinya mampu menciptakan peluang-peluang emas serta mampu menghadapi tekanan-tekanan tinggi di setiap pertandingan yang akan dijalaninya. Tentunya dengan kualitas seperti itu, secara keseluruhan, Jen Revens telah memiliki semua kualitas yang diperlukan timnas untuk menjadi striker andalan di timnas U23 di era kepelatihan Gerard Penanbak. Kemudian di opsi cadangan, Gerard Penanbak juga bisa mengandalkan Hoki Caraka yang sejauh ini dikenal sebagai pemain muda berbakat dan juga merupakan pemain yang diprediksi akan menjadi bintang bagi masa depan timnas Indonesia.